Ya nggak apa-apa lah, pokoknya ini murni nyuruh ya. Tapi ketika saya membuat sensei menunggu kan ada tuh situasi di mana misalkan kita nggak nyuruh sensei nyuruh. Misalkan kita janjian jam 10 sama sensei gitu ya. Kemudian kita bangunnya telat. Jam 10 kurang 5 menit baru bangun gitu. Nah, setelah itu kan sensei udah di tempat janjian tuh jam 10. Nah, kita baru mandi gitu. Meskipun kita nggak nyuruh sensei nunggu, tapi kan kita tuh ini nih, membuat sensei menunggu gitu ya. Nah, jadi silahkan untuk milih artinya ini membuat atau menyuruh. Untuk kotoba doshi selain yang perasaan itu dilihat situasinya, ini artinya beneran nyuruh apa membuat gitu. Menyuruh apakah ini artinya menyuruh atau membuat. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada doshi sasete kudasai ya, atau doshi sheki te kudasai. Ya kita langsung saja ke contoh kalimatnya ya. Misalkan watashi ni hong o yomasete kudasai, dan watashi o ikasete kudasai. Nah, kita bikin dua contoh dulu, nanti saya jelaskan itu bedanya gimana. Nah, pertama untuk makna shieki te kudasai dulu ya. Shieki te kudasai itu maknanya adalah tolong izinkan. Biasanya ketika kita meminta izin melakukan sesuatu itu pakainya shieki te kudasai ya. Nah, untuk yang pertama itu artinya tolong izinkan saya membaca buku ya. Kalau misalkan yang selanjutnya watashi o ikasete kudasai itu artinya tolong izinkan saya pergi. Nah, ini mana yang membedakannya? Seperti yang di atas ya. Yang atas itu kan jidoshi nih. Watashi ni hong o yoma sete kudasai. Hong o yomimasu. Ini kan tadoshi, yang bawah itu jidoshi. Watashi o ikasete kudasai. Bedanya apa? Nah, partikel untuk mengarah untuk orang yang ingin diizinkannya gitu ya. Itu kalau untuk tadoshi itu partikelnya ni ya. Karena o-nya digunakan ketika kalau si objeknya dimasukkan. Sementara untuk yang jidoshi itu orang yang dituju ya, orang yang ingin diizinkannya itu pakainya partikel o langsung gitu ya. Misalkan watashi watashi o tet tetsudawa sete kudasai. Tolong izinkan saya membantu. Langsung o ya. Tapi kalau misalkan tadoshi, misalkan watashi ni kono jusu o nomasete kudasai. Tolong izinkan saya minum jus ini ya. Seperti itu untuk yang nomor 4. Jadi tolong hati-hati jidoshi dan tadoshinya nggak boleh salah. Yang terakhir, pembahasan terakhir ya, nomor 5 itu antara misemas, kisemas, dan misasemas, dan kisasemas ya. Gini, untuk pembahasan ini itu hampir mirip dengan yang kalau nggak salah itu ikikoemas, kanoke ya, mirip kanoke yang miemas dan mi miemas dan miraremas. Bisa melihat, ini terlihat.
Nah, ini juga sama ya kasusnya. Untuk misemas itu dia kotoba asli, artinya memperlihatkan. Jadi misemas itu bukan perubahan bentuk kata kerja si eki dari mimas, awas ya. Kalau misasemas, ini artinya dia perubahan bentuk kata kerja si eki dari mimas ya. Mimas, mimas. Jadi misa semas yang artinya mimas kan melihat, misa semas berarti menyuruh melihat. Ya. Tapi kalau misemas itu yang memperlihatkan. Cara membuktikannya gimana? Silahkan kalian lihat di kamus, di Jisho ya, terutama mungkin Jisho yang masih di buku ya. Bukan Jisho online, tapi Jisho online saya rasa juga masih sama ya. Artinya apa? Kalian akan bisa menemukan miseru di Jisho. Tapi kalian gak akan bisa menemukan misaseru di Jisho. Kenapa? Ya, seperti yang sudah pernah saya terangkan, untuk misaseru itu adalah perubahan bentuk kata kerja. Jadi tidak akan bisa ditemukan di kamus. Kalau misemas, dia kotoba asli, bukan perubahan bentuk kata kerja. Jadi dia akan ada artinya di kamus miseru ya. Kemudian kisemas. Kisemas itu artinya memakaikan. Nah, kalau kisasemas itu kan si ekike dari kimas ya. Artinya menyuruh memakai. Udah jelas beda ya. Ini kotoba asli ya, memakaikan. Artinya orang yang akan berkegiatan itu ya bukan orang yang akan memakai bajunya, tapi orang lain gitu. Tapi kalau kisah semas kan, kalau nyuruh makai, orang yang akan melakukan kegiatan kan orang yang akan pakai bajunya gitu. Udah jelas ini siapa yang akan melakukan kegiatannya, ini sangat berbeda gitu. Ya. Jadi untuk yang nomor 5 ini hanya pokoknya menerangkan bahwa dua kotoba ini itu tuh bukan si eki. Yang si eki itu yang sebelah sini. Seperti itu. Hai, itu saja mungkin untuk bab 30. Silahkan latihan dengan cara entah itu membuat reibung ataupun membuat reibungnya ya maksudnya dengan cara ngomong ya. Dengan cara mengucapkan atau latihan hatsuong gitu. Biar kalian terbiasa ngomongnya karena ini kan lumayan susah tuh. Ya. Nah, itu saja mungkin dari bab 30. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.